Bang, artinya ketika ada kerjasama investasi yang dilakukan Ruben dengan orang tersebut, itu kan di tahun 2025. Berarti ada kendala di mana Ruben belum bisa membayar itu ya, Bang? Karena ada dua kendala Jadi yang Abang bilang begini, tadi. jadi begini. Kalau investasi kan berarti kan Ruben menyuntikkan anggaran kan begitu ya. Tapi ini kan kerjasama. Kalau menurut Ruben ke saya kan ini kerjasama. Jadi memang niatnya minjam uang gitu loh. Minjam uang, kemudian pinjaman itu dikasih, tapi kemudian ada ide bagaimana kalau kerjasama Ruben digunakan untuk kepentingan perusahaan itu yang saling menguntungkan, dan kemudian akan ada imbalan, dan kemudian imbalan itu akan diperhitungkan sebagai pembayaran dari kewajiban kan begitu ya. Tapi kemudian kerjasama ini tidak diteruskan ya atas keinginan oleh pihak yang meminjamkan uang itu, maka yang tinggal tentu kan hanya kewajiban hutang kan gitu ya, hutang. Nah, tapi hutang ini juga kemudian berubah menjadi suatu kewajiban dalam bentuk lain ya, karena abang nggak paham masalahnya, tapi menurut Ruben seperti itu. Dan jadilah yang namanya investasi dan tipu gelap kan gitu ya. Nah, namun Ruben bilang bahwa dia yakin bahwa dia dengan pertolongan Tuhan dan juga doa dari teman-teman semuanya, dalam waktu dekat dia bisa akan menyelesaikan masalah ini. Karena kan masalahnya kan cuma hanya masalah uang ya. Kan begitu ya, yang lebih kurang 3,5 miliar itu yang dikatakan digelapkan dan ditipu sama Ruben. Padahal ini dari versi Ruben adalah berawal dari hutang. Nah, dan Ruben nggak mau berdebat tentang masalah benar salah itu, tapi hanya dia mengatakan saya hanya akan menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Jadi kendalanya ya hanya seperti itu yang membuat dia harus ada lubang besar itu. Pertama adalah tentu masalah adanya tindakan karyawan, kepercayaannya yang menikam dia dari belakang, yang menggelapkan aset-asetnya, menjual aset-asetnya, kartu kreditnya yang kalau di total kerugiannya itu hampir mencapai 100 miliar ya. Sementara ada kewajiban-kewajiban yang terus berjalan yang harus dia tutupi. Dan kedua adalah dia punya aset, tapi kemudian aset itu juga saat ini tidak bisa digunakan dengan leluasa karena hal-hal lain gitu ya, ditahan karena banyak polemik. Jadi inilah yang membuat mungkin komunikasi dalam rangka untuk penyelesaian masalah yang sekarang ini ramai diperbicarakan orang itu tidak atau belum bisa diselesaikan. Tapi Ruben berharap bahwa dalam waktu dekat masalah ini bisa diselesaikan oleh Ruben. Berarti ada restorasi justice ya Bang, untuk Ruben dan orang tersebut ya Bang. Karena kan tadi dari Pasti, statement karena kan Abang memang tadi kan Abang bilang akan ada dalam waktu dekat Ruben akan menyelesaikan ya Bang. menurut Ruben, jadi jangan bilang statement abang. Jadi Ruben menyampaikan ke abang kan begitu kan, dalam waktu dekat dia akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga oleh karena itu dia masih akan menangani masalah ini tanpa harus melibatkan abang gitu loh. Kan pertanyaan orang kan kadang-kadang kan berpikir abang juga pengacara kuasa hukum Ruben dalam masalah ini gitu. Tapi tadi abang sampaikan apa nih masalahnya kok kita tidak tahu dan bagaimana ke depannya. Ruben hanya mengatakan abang tetap fokus di masalah hak asuh anak. Dia berusaha dalam waktu secepat mungkin bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus melibatkan abang dulu. Nah itu dia, misalnya seperti itu. Dan kenapa ada peristiwa yang sekarang terjadi itu, ini yang tadi abang ceritakan tadi itu, ya karena ada pinjaman, karena ada lubang besar yang harus ditanggungjawab oleh Ruben. Akibatnya apa? Ya akibatnya ya karena dia baru mengalami perceraian, tidak fokus, ada anggaran-anggaran yang harus dia siapkan, masalah rumah, masalah lain-lain. Ya, dan juga kemudian akibat adanya kecurangan dari karyawannya itu yang kemudian mencuri asetnya dan mengambil barang-barang bahkan kartu kreditnya dan lari begitu saja meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus ditanggungjawab oleh Ruben dan Ruben tanggung jawab. Ini kan menimbulkan lubang yang besar. Meskipun orang yang melakukan kecurangan itu, karyawan yang melakukan kecurangan itu sudah diproses secara hukum, sudah dilakukan penahanan, tapi kan tidak mengembalikan apa yang menjadi kerugian Ruben. Dan ketika ruginya lubang besarnya itu 100 miliar kan itu kan juga bukan waktu yang mudah ya untuk merecovery-nya.
Berarti bisa dibilang Ko Ruben ini udah siap ya Bang untuk menghadapi ya Bang? Kenapa? Ko Ruben sendiri berarti bisa dibilang dia udah siap ya Bang terkait hal pemberitaan ini ya Bang? Terkait laporan yang di Polres Jaksel itu Bang? Loh, artinya kan begini. Ruben hanya menjalani apa yang dia jalani tanpa ada kebohongan, tanpa ada artinya itu hal yang dia tutup-tutupi. Dia natural saja gitu artinya. Kalau memang misalnya ada hal-hal yang akhirnya menjadi seperti apa yang sekarang ada di media massa, ya dia juga nggak berusaha untuk menutupinya, tidak juga berusaha untuk artinya lari, ya. Cuma mungkin ya kalau sekarang ini tentu dia memerlukan waktu yang fokus untuk mencoba menyelesaikan masalah ini secepat mungkin ya. Jadi artinya fokusnya sekarang ada di sana kan begitu ya. Bang, izin Bang, secara prosedur hukum gitu Bang, kalau udah penetapan tersangka itu kemungkinan untuk Kenapa? restoratif secara prosedur hukum gitu Bang, maksud saya setelah ada penetapan TSK gitu, kemungkinan untuk terjadinya perdamaian itu bagaimana Bang? Nanti kan korban sudah mengungkapkan keinginan untuk menyelesaikan ini secara baik Kan gitu Bang. kalau iya kan kalau rejim KUHAP baru kita kan memang seperti itu kan, ada tahapan-tahapan ya. Ada tahapan-tahapan yang sebenarnya itu bisa ditempuh oleh Ruben, dia bisa gunakan haknya seperti apa yang diatur oleh KUHAP yang baru itu untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat kan begitu ya. Nah, restoratif justice ada dan hal-hal yang lain yang diatur oleh KUHAP juga ada dan memang kan sekarang kita dalam satu alam pemikiran kalau pidana itu adalah sebisa mungkin itu adalah opsi terakhir kan gitu kan, ultimum remedium kalau nggak salah seperti itu ya, adalah pilihan terakhir ketika tidak ada pilihan-pilihan lain untuk menyelesaikan masalah itu. Nah jadi kan ini kan masih tersangka ya, masih patut diduga karena masih disangkakan, kan belum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap kan begitu. Nah jadi artinya belum bisa juga dikatakan artinya itu Ruben adalah apa namanya itu bersalah karena masih disangkakan kan gitu ya, belum ada proses dan Ruben juga tidak pernah mau membela diri mengatakan itu tidak ada, itu fitnah, ini nggak ada. Dia cuma mengatakan oke, memang ada hubungan hukum itu berawal dari hutang piutang dan akhirnya kemudian jadi hal yang seperti ini. Tapi dia tetap mengatakan oke, saya akan coba untuk menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Bang, yang juga jadi penasaran publik itu kan ketika kemarin tuh nih satu masalah belum selesai, tiba-tiba ada lagi itu kondisi korban sendiri seperti apa Bang ketika berita ini muncul ke media seperti itu, sedihnya seperti apa? Mungkin cerita ke Abang mungkin? Ya, jadi sudah pasti ya kalau kita mengalami hal iya, iya, iya. Jadi sudah pasti kalau kita mengalami hal yang seperti dalam Ruben ini kan pasti ini suatu situasi yang sangat berat ya. Bagi Ruben sendiri sangat berat. Jadi kalau dia tadi ngomong sama abang tuh dengan sedih, inilah yang namanya sudah jatuh ketimpa tangga, kan begitu ya, keinjak kotoran, wah macam-macam lah. Tapi dia yakin bahwa kalau dia menjalani semua proses ini dengan ikhlas, kan begitu ya, pasti suatu saat akan ada satu hal yang baik ya, satu kondisi yang baik yang membuat dia itu bisa kembali bangkit, bisa kembali mendapatkan apa yang selama ini hilang karena hal-hal yang dialaminya itu kan adalah banyaknya hal-hal yang dia baikin orang tapi orang tidak baik sama dia kan begitu ya, orang yang dia percaya justru itulah orang yang menipu dia kan begitu ya. Jadi pasti Tuhan akan gantikan semua hal-hal yang dialaminya saat ini. Nah itu yang tadi Ruben sampaikan ke saya. Ada Bang, lagi? artinya Bang Minola, artinya Ruben dengan pihak yang saling minjam ini hubungannya baik-baik aja gitu ya, Bang? Baik, baik. Hubungannya baik-baik aja kan teman gitu loh. Jadi hubungannya baik, komunikasinya baik. Makanya dia kaget juga gitu karena komunikasi baik kok tiba-tiba ada kondisi seperti ini. Tapi ya oke lah, artinya bagi Ruben itu nggak ada masalah gitu ya. Dia juga tidak artinya itu mau mau apa kesana kemari atau apa. Tapi yang paling penting dia akan fokus untuk berupaya menyelesaikan masalah ini dulu
dan mudah-mudahan dia bilang bisa cepat selesai sehingga tidak harus melebar dan merugikan banyak pihak, dan karena dia menganggap, dia yakin karena hubungan yang baik, karena dia miskomunikasi, dan dia yakin banyak juga orang-orang baik yang akan mengulurkan tangan untuk memberikan support dan bantuan kepada Ruben, maka dia yakin masalahnya akan cepat selesai. Itulah yang mendasari Ruben mengatakan Bang Nola cukup fokus ke masalah hak asuh anak saja. Ya, jadi untuk masalah pemberitaan yang kemarin itu menjadi berita besar itu, dia memiliki keyakinan dengan etikat baik ini bisa dia selesaikan sesegera mungkin. Berarti menegaskan lagi aja deh Bang, berarti untuk kasus yang di Polres Jaksel ini, Ko Ruben belum menunjuk pengacara, artinya Bang Benola ini sebagai sahabat gitu ya Bang, bukan sebagai kuasa hukum di kasus yang ini ya Bang? Belum. Jadi gini, saya ini kan tidak artinya itu tidak memberikan siaran pers gitu. Cuma karena teman-teman media tahu bahwa saya adalah kuasa hukum Ruben Onsu untuk mengenai masalah asuh anak. Ketika ada masalah lagi yang dialami oleh Ruben Onsu, ya otomatis teman-teman media itu kan, termasuk kalian ini kan cari abang kan begitu. Nah kemarin abang tidak mau memberikan satu pernyataan karena abang bukan kuasa hukum yang ditunjuk. Ya, kedua abang belum bisa berkomunikasi dengan Ruben, nggak tahu juga apa persoalannya. Nah, hari ini kenapa abang mau menerima teman-teman media untuk mewawancarai abang? Karena satu, abang sudah berkomunikasi dengan Ruben sudah cerita sekilas tentang apa persoalannya. Kedua, Ruben mengizinkan abang kalau misalnya ada teman-teman media yang bertanya untuk menjelaskan seperti apa yang abang jelaskan pada hari ini. Jadi tugas abang hanya menjelaskan apa yang terjadi, karena banyak orang yang bertanya-tanya, dan teman-teman media taunya abang lah pengacara Ruben karena memang sekarang lagi sedang menangani kasus hak asuh anak. Jadi pasti abang yang ditanya, dan atas izin Ruben, meskipun abang tidak ditunjuk untuk kuasa hukum menangani masalah itu karena dia yakin bisa menyelesaikan masalah itu dalam waktu dekat ya, karena ini hanya masalah miskomunikasi yang mungkin bisa diselesaikan dengan pihak yang satunya lagi, maka abang diizinkan untuk memberikan pernyataan seperti ini jika ada orang yang bertanya. Bang, berarti dalam waktu dekat Ruben akan menyelesaikan uang pinjaman itu ya Bang? Dalam waktu dekat ya Bang? Kira-kira kapan Bang dalam waktu dekatnya ini? Iya. Ya nggak tahu lah saya kan begitu. Yang tahu hanya Ruben. Ya, tapi kalau menurut Ruben dalam waktu dekat ya. Saya tadi juga tanya dalam minggu ini Ben. Ya, saya harapkan dalam minggu ini, bahkan mungkin kalau bisa lebih cepat. Nah, kita doakan saja. Semoga masalah ini bisa benar-benar diselesaikan Ruben karena komunikasi juga masih baik antar para pihak. Dan kalau misalnya kemudian dalam minggu ini Ruben bisa menyelesaikan, saya kira masalahnya tidak akan menjadi lanjut ya, tidak akan menjadi panjang, dan itu tidak bertentangan juga dengan apa namanya itu, dengan niat apa, bukan dengan konsep hukum pidana yang sekarang ini memang lebih mengedepankan hal yang seperti itu. Bang, kalau boleh tahu soal yang totalnya berapa sih Bang? Totalnya itu berapa sih Bang yang wajib dikembalikan oleh Ruben Bang? Saya nggak tanya tadi, dan Ruben nggak cerita ya berapa kewajibannya dia ya, karena lebih fokus kepada peristiwa hukumnya saja, tidak bicara masalah berapa kewajibannya. Jadi abang nggak bisa jawab ya. Tapi kalau memang kalau kita lihat dari pemberitaan itu dan juga dari media-media kan mungkin sekitar 3 miliar ya lebih kurang ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Oke Bang. Kalau soal pemanggilan yang minggu depan itu, Ko Ruben sempat cerita nggak Bang akan hadir atau enggak? Nggak cerita, kan ya sudah bilang nggak cerita. Jadi ketika dari kemarin juga abang tanya Ruben kan, telepon Ruben kan dia belum respon ya, mungkin karena lagi pengajian atau mungkin lagi fokus untuk mencari jalan keluar atas masalah yang ada itu. Baru tadi bisa komunikasi, ya ceritanya cuma sesingkat itu aja. Abang jangan tenang saja, doakan semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya akan coba selesaikan masalah itu dengan secepat mungkin, karena ini hanya masalah miskomunikasi. Ya saya tanya, apa sih awal peristiwanya? Ya awal peristiwanya ya dia disampaikan oleh Ruben, ya itu hutang Bang, karena memang saya butuh uang, ada lubang besar yang harus saya tutupi, karena ada karyawan yang saya percaya justru dia mengkhianati saya dan itu menimbulkan kerugian
hampir lebih kurang 100 miliar gitu ya, dan itu sudah dihitung kerugian itu, dan orang yang bersangkutan juga sudah dilaporkan dan sudah diproses. Ternyata selama ini sudah diproses dan secara hukum saya aja nggak tahu kalau misalnya ada proses itu dan ada kejadian seperti itu. Baru tadi dia cerita, dan sebenarnya dia juga punya artinya itu jalan keluar untuk menyelesaikan itu, karena dia selama ini bekerja keras, ada aset-aset, cuma kan karena proses perceraiannya dia yang sekarang ini berjalan, dan kemudian dokumen-dokumen terhadap aset itu masih dipegang oleh pihak yang lain, dan pihak yang lain itu masih ingin terus menahan ya, atau tidak memberikan dengan alasan-alasan yang tentu alasan-alasan yang menurut mereka juga ada alasannya. Ini yang membuat akhirnya Ruben punya kendala sedikit terkait masalah beberapa hal mengenai masalah cash flow keuangannya dia, termasuk untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dari kemarin dia juga sudah mencari jalan keluar, tapi kan karena pikiran yang terpecah-pecah, ada masalah asuh anak, ada masalah ini, mungkin sedikit tidak berjalan dengan baik. Tapi hari ini dia ingin fokus ke sana, makanya dia bilang, biarkan saya yang coba selesaikan dulu, saya tetap hanya mengurusi masalah hak asuh anak yang selama ini sudah berjalan. Berarti di sini adalah kasusnya investasi pinjam uang ya Bang, yang dilakukan oleh Ruben ya Bang, sebesar Bukan hampir investasi, 3 kalau menurut bukan. Kalau menurut Ruben bukan investasi. Jadi kan coba kita bayangkan ini ya. Ini kita investasi itu kan orang yang menginvestkan, kan begitu kan? Atau sebaliknya, misalnya orang yang menginvestasikan ke Ruben, kan begitu. Tapi kalau menurut Ruben itu pinjaman gitu, memang pinjaman murni gitu loh, bukan dalam bentuk investasi gitu. Ya, tapi kalau misalnya kemudian itu berubah, ya dia nggak paham juga gitu. Abang juga tanya apakah ada sesuatu yang ditandatangani, menurut dia ada, tapi dia nggak baca detail karena dia percaya. Tapi intinya ya apapun itu, dia ingin menyelesaikan kewajibannya ini dengan secepat mungkin dan sebaik mungkin, karena dia yakin juga karena komunikasi yang masih baik itu, yang sana juga hanya berharap kan, artinya uang yang dipinjamkan ke Ruben atau yang diberikan ke Ruben itu kembali, kan hanya itu persoalannya. Kan ini kan bukan kriminal yang seperti apa kan begitu, dan keuangan itu juga kita bisa maklumi kan dengan pengeluaran Ruben yang besar selama ini. Ada situasi di perusahaannya yang mengalami kerugian akibat kecurangan orang yang dia percaya, kan udah pastilah ini menjadi akumulasi kan begitu ya, menjadi akumulasi yang sangat besar kan, dari bola salju kecil terus menggelinding jadi bola salju besar kan begitu. Dan Ruben yakin lah, artinya dia yakin bahwa satu persatu pasti akan ada jalan keluarnya. Dia hanya butuh doa, support dari teman-teman semuanya, dan juga dari orang-orang yang selama ini sudah memberikan support kepada dia. Oke Bang, baik Bang, cukup buat dari saya Bang. Mungkin terakhir saya Bang, mungkin dari Abang kan ya cukup ya. Bang, boleh terakhir Bang? Boleh terakhir? Boleh Bang Ari, silakan. Apa tuh? Satu lagi Bang. 2 menit lagi. Ini bukan sebagai kuasa hukum, tapi sebagai sahabat gitu Bang. Tapi kan Abang juga punya kapasitas buat ngasih saran aja gitu Bang. Saran apa yang Abang berikan kepada korban untuk persoalan yang ini mungkin Bang, gitu. Ya sarannya kan kalau memang misalnya peristiwa hukum ini yang kemudian menjadi peristiwa yang sekarang heboh di masyarakat itu adalah tentang kewajiban, tentang hutang, kan begitu. Kalau menurut cerita Ruben kan seperti itu ya, pinjaman ya kembalikan saja, kan hanya itu yang menjadi satu jalan keluar yang paling baik kan begitu. Karena orang yang sana pun pasti kan dia tidak ingin adanya satu sanksi kurungan badan tapi uangnya nggak balik, kan mungkin juga dia nggak akan berpikir ke arah sana. Jadi sepanjang bisa dikomunikasikan, bisa diselesaikan, dan Ruben yakin bisa diselesaikan cepat mungkin, ya itu adalah langkah yang terbaik. Oke, berarti Ruben dalam waktu dekat akan mengembalikan itu agar status tersangkanya bisa selesai ya Bang? Ya kalau misalnya itu udah selesai, kan pasti perkaranya kan pasti akan dicabut ya. Oke Bang. Kan kalau udah dicabut kan berarti kan sudah nggak ada perkara lagi, sudah nggak ada tersangka lagi kan begitu. Baik Bang. Makanya saya tetap diminta fokus di hak asuh anak gitu, nggak ditarik ke sana juga, karena menurut dia ini bisa lah diselesaikan, menurut dia seperti itulah.